Cahaya apa yang keluar pada orang yang yakin bahwa Rasul itu bersifat amanah? Karena Rasul ini adalah lahir di tengah-tengah umat manusia sebagai sampel dan contoh, sebagai mi'yar dan mizan, sebagai timbangan kepatuhan hamba kepada Allah. Maka kita pun harus berupaya bersifat amanah dengan cara kita bertakwa. Allahu ya Allahu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-ulama, berkata para alim ulama. Halaman 44 paling bawah. Fayambaghi 'alal mu'minil muqini 'ala amanatihim an yattaqiyallaha bijtinabil ma'asi zahiran wa batinan wa imtithalil awamiri ala qadril istita'ati. Maka siogianya atas mukmin yang yakin seyakin-yakinnya atas sifat amanahnya para rasul, oleh bahwa ia bertakwa kepada Allah dengan menjauhi segala maksiat baik lahiriah maupun maksiat batiniah, wa imtisalil awamir, dan menjunjung tinggi segala perintah, ala qadril istita'ati, atas kadar kemampuan. Allahumma haqqiqna bittaqwa wal istiqamah wa a'idhna fid dunya min mujibatin nadamah yaumal qiyamah ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah. Duhai Allah, haqqiqna bittaqwa wal istiqamah, wujudkan, buktikan kepada kami, wujudkan pada kami dengan ketakwaan dan keistiqomahan pada agama. Lindungi kami di dunia ini dari segala penyebab-penyebab datangnya penyesalan pada hari kiamat. Wahai Tuhan yang berhak untuk ditakwai dan Tuhan yang memberikan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang mulia, janji kitab ini di dalam paparan sifat ada 3 pembahasan. Yang pertama definisi sifat, yang kedua dalil sifat, yang ketiga cara mengimplementasikan sifat. Malam hari ini kajian kita mau menutup pembahasan sifat amanah. Seorang manusia mukallaf wajib tertanam dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat bahwa Rasul itu bersifat amanah. Mustahil Rasul itu khianat. Dalilnya sudah kita sampaikan pertemuan sebelumnya. Lalu karena kita yakin Rasul itu bersifat amanah, yakni terjaga lahiriah dan batiniahnya dari larangan Allah,
yang makruh, apatah lagi yang haram. Karena iman itu al-imanu nurun. Iman itu merupakan cahaya. Cahaya apa yang keluar pada orang yang yakin bahwa Rasul itu bersifat amanah. Kata para alim ulama, mukmin yang yakin, seyakin-yakinnya bahwa Rasul itu bersifat amanah, maka seyogianya mukmin juga karena Rasul ini adalah lahir di tengah-tengah umat manusia sebagai sampel dan contoh, sebagai mi'yar dan mizan, sebagai timbangan kepatuhan hamba kepada Allah, maka kita pun harus berupaya bersifat amanah dengan cara kita bertakwa. Takwa. Bagaimana bertakwa itu? Saudara, takwa itu ada dua instrumen. Kalau ngomong takwa ada dua unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah menjauhi maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Maksiat zahir seperti mencuri, seperti berzina, mabuk-mabukan, menggunjing, dan seterusnya. Maksiat batin seperti riya, hubbud dunya, dan banyak sifat-sifat buruk lainnya. Kedua, kudu menjunjung tinggi perintah Allah. Artinya saudara, bila mana ada orang sudah bisa menjauhi larangan, mabok tidak, berzinah tidak, judi tidak, ngomongin orang juga tidak, sholat juga tidak, puasa juga tidak, zakat juga tidak, maka orang ini namanya belum bertakwa. Kenapa? Baru bisa jauhi larangan, belum menjalankan perintah. Bila ada orang sholat rajin, puasa rajin, zakat rajin, ngomongin orang juga rajin, ini juga belum. Kenapa? Kenapa? Baru bisa jalanin perintah. Jadi kayak dua roda, ibarat sepeda, roda depan, roda belakang, dua-duanya harus muter, begitu. Ini amanah namanya amanah. Menjalankan perintah Allah itu gampang. Sholat gampang, semua orang bisa.
sedekah gitu. Gampang. Puasa gampang. Tapi menjauhi maksiat itu berat. Tidak semua orang bisa, kecuali orang-orang yang memahami bahwa Rasul itu bersifat amanah. Begitu. Lebih ringan menjalankan perintah dibanding menjauhi larangan. Beratan menjauhi larangan. Jangan khianat, berat. Begitu berat. Gampangan jalanin perintah, gampangan. Karena itu saudara, bila orang itu yakin bahwa Rasul itu bersifat amanah, maka dia harus berupaya untuk bersifat amanah dengan cara pertama, dia menghindari maksiat dengan terstruktur. Daripada dosa besar dulu, kedua dosa-dosa kecil, tiga yang makruh-makruh, empat berlebihan pada perkara yang mubah. Itu begitu. Ini namanya menghindari maksiat. Jadi bertaubat itu berkelas. Kenapa menghindari maksiat lebih dulu dibanding menjalankan perintah nomor 2 di sini? Sebab menghindari maksiat itu namanya takhalli, namanya bebersih. Yang namanya menjalankan perintah namanya tahalli, pakai baju baru. Kita jangan pakai baju dulu sebelum kita mandi. Ada orang berlumuran air got, langsung pakai baju baru. Enggak menarik. Sebab harus dibersihkan dulu. Rumah itu ada kabang-kabangnya. Jangan dikasih sofa dulu. Gampang. Jadi dibersihkan dulu. Baru udah bersih, diisi aksesoris. Nah, menghindari maksiat ini nih dulu yang harus kita jaga, yang harus kita mampu, baik maksiat lahiriah maupun maksiat batiniah. Ini penting. Sebagai apa? Sebagai kita mencontoh Rasul dalam rangka meneladani keamanahan Rasul. Rajab bentar lagi saudara, malam Senin masuk. Nabi di dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi, bila masuk 1 Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Duhai Allah, limpahkan barakah bagi kami di Rajab, di Sya'ban, sampaikan kami ngalamin Ramadan. Rajab itu namanya bulan istighfar. Maka demi kita menjaga sifat amanah,
maka kita pelan-pelan beristighfar, bertaubat, menjauhi maksiat. Pelan-pelan menjauhi maksiat ini. Sebab ini adalah pokok buat kita bersama. Tuhan itu yang dipandang adalah isi, bukan bungkus. Maksiat batin ini yang harus kita bersihkan. Tuhan itu maha suci, yang boleh dekat dengan Tuhan yang suci. Caranya bertaubat. Untuk kita diberi kemampuan menghindari maksiat. Sebab apa? Apa pentingnya kita menghindari maksiat dengan jalur bertaubat? Ada dua, saudara. Yang pertama, agar supaya kita diberi kemampuan ibadah. Agar supaya kita diberi kemampuan ibadah. Kenapa orang tidak diberi taufik untuk ibadah sama Allah? Karena beban dosanya berat. Ada orang bertanya kepada Imam Hasan Basri, "Ya Imam, ngapa saya ini enggak kuat baca sholawat, enggak kuat ibadah malam?" Kata Imam Hasan Basri, "Idza lam taqwa ala qiyamil laili fa'lam anna dhunubaka qad kabbalatka." Bila Anda tidak kuat malamnya untuk bangun, yakinilah bahwa dosamu melilitmu. Mobil kontainer di tol Jakarta Merak itu jalannya di pinggir apa di tengah? Kenapa diarahin di pinggir? Bebannya berat. Jadi yang bebannya berat mainnya di pinggir, jangan ke tengah, apalagi paling tengahnya lagi, paling kanannya. Begitulah kita. Kenapa kita malam gak kuat bangun? Malam tuh jam 12 ke atas. Kita ini kontainer, bebannya berat. Udah mainnya di maghrib aja. Begitu, saudara. Mainnya mainnya di mana? Di maghrib. Kenapa? Bebannya berat. Jadi taufik dari Allah itu berangkat dari taubat dulu. Dari maksiat. Sebab ndak bisa orang yang berlumuran air got pengen ketemu presiden, tidak boleh. Pengen masuk istananya aja udah dilarang oleh siapa? Pas Pampres. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kotor. Kenapa kita enggak boleh dekat dengan Allah? Karena kita kotor. Maka menghindari maksiat ini supaya kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menteladani Rasul sifat amanah, menghindari maksiat. Ini perlu taubat. Perlu taubat. Ada orang dinasihati. Ada seorang supir kiai.
Kata itu kiai sama supirnya, itu mobil dicuci, jangan kotor kayak begitu. Maka kata si supir, begini Pak Kiai, ini musim hujan, apalagi Imlek, musim hujan, dicuci nantinya kotor lagi. Sayang-sayang duit, sayang-sayang nyuci. Karena kiainya baik, kata kiai, iya baik dah, ndak usah dicuci. Kita jalan aja, diajak jalan tuh sama tuh kiai dari pagi sampai jam 2, enggak berhenti. Sampai si supirnya nanya, enggak pengen makan Kiai? Kata si supirnya, kata Kiai, enggak perlulah. Emang apa? Percuma nanti makan lapar lagi. Kata Kiai, kalau makan lapar lagi. Dah, daripada makan lapar lagi mendingan gak usah makan. Modar Kiai, modar. Kalau begitu, kalau mobil kotor cuci, kena hujan cuci lagi. Ini namanya cerdas. Kalau kita berbuat dosa, taubat. Berbuat dosa lagi, taubat lagi. Berbuat dosa lagi, taubat lagi. Berbuat dosa lagi, taubat lagi. Biasa. Emang begitu, supaya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya bertaubat, menghindari maksiat, agar supaya Tuhan berikan kemampuan kepada Anda, taufik untuk ibadah. Sebab buruknya dosa, sialnya dosa akan menghalangi kedekatan dengan Tuhan yang suci. Tidak mungkin yang kotor boleh dekat dengan yang suci. Tidak bisa. Boro dekat dengan yang suci, masuk ke istananya aja kagak boleh karena kotor. Maka supaya kita diberikan taufik oleh Allah menteladani amanah Rasul, penting kita bertaubat. Rajab bulan istighfar. Amalan-amalan Rajab udah kita bagi. Begitu. Tinggal amalin. Udah kita bagi. Bagaimana di malam pertama Rajab, apa yang harus dikerjakan di malam Jumat Rajab. Begitu. Di mana satu riwayat hadis Imam Syafi'i sampaikan dari Ibnu Umar, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam di mana doa tidak pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya malam pertama bulan Rajab. Dan sudah kita bagi auratnya kepada teman-teman majlis. Ini nih aurat kaum salihin. Rajab bulan berbenah. Beristighfar lebih banyak. Banyakin. Untuk apa kita orang? Untuk diberikan kemampuan ibadah. Kedua, mengapa kita harus bertaubat dari maksiat ini? Agar supaya kita punya ibadah diterima sama Allah. Ibadah yang kita kerjakan itu kebanyakan ibadah sunnah. Ibadah wajib dikit lah. Ibadah sunnah. Ada kawan kita datang, dia nanya, guru, saya pengen ikut umroh Ramadan besok, tapi saya punya hutang. Wah, berutang dulu, gitu. Berutang, beresin dulu urusan itu.
beresin ya, kata kita. Ini masalahnya udah 2 tahun belum saya angsur ini. Itu dulu. Enggak ikut dulu, enggak bisa. Saya bakal diomelin sama Nabi. Yang pokok-pokok dulu. Anda punya masalah, beresin dulu. Begitu. Karena yang umroh yang mampu. Begitu. Kayak begitu. Tapi duitnya ada ini, dibayar aja yang ada. Kata kita begitu. Ada yang nanya, guru saya ada dana talangan untuk umroh. Lebih parah. No, yang ada duitnya aja ngutang, saya gak kasih. Begitu. Mau ngapain? Walillahi ala nasi hajjul baiti manis tato yang mampu. Anda ini ndak mampu. Nyelengin dulu dah 1 perak 2 perak. Nanti kalau mampu berangkat. Begitu. Anda nangis di depan Ka'bah, ditertawakan oleh malaikat. Nangis apa? Ini di sini udah nangis, apalagi pulang lebih nangis lagi, angsuran masalahnya. Begitu. Begitu. Lah iya. Lah kan nyicil 3 tahun sesudah pulang umrah ya kan? 3 tahun apa setahun itu? Tergantung. Kalaulah kita masih hidup, kalau kita mati, begitu. Siapa itu? Kan begitu. Jadi umrohnya biar diterima ya nunggu lunas dulu. Begitu. Belum lunas mati ya kan. Jangan dah kalau saya pengen teman-teman majelis bahasa gampangnya. Ini ada dana talangan. Emang juga begitu kalau bank ya kan biar keluar-keluar mulu dananya. Pelan gitu, pelan. Insyaallah bisa semua, yang penting jangan tinggalin aurat majelis. Amin ya rabbal alamin. Nah saudara begini, kenapa kita kudu taubat dari maksiat ini biar kita diberikan kemampuan nyontoh Rasul sifat amanah supaya ibadah kita diterima. Sebab yang namanya tuan utang kagak nerima sedekah. Tuan utang, saya ngutang sama Mas Pri, kata saya, Mas Pri pinjam duit ya. Kata, buat apaan? Kata Mas Pri, saya mau sunatan bocah, kurang duitnya. Berapa? Ya 20 juta. Nanti habis selesai hajatan saya ganti. Oh begitu, ya baik. Seminggu ya, ya baik. Udah rapi hajatan, saya datang ngasih duit 2.000. Ini saya pengen sedekah. Ngamuk. Lu jangan mikirin sedekah. Utang dulu tuh bayar. Bayar utangmu. Sedekah mau gampang, gak bakalan lunas. Mendingan 2.000 buat ngangsur utang. Jadi dari 20 juta kepotong 2.000. Begitu. Biar bener. Kata si tuan utang. Sebab tuan utang tidak menerima sedekah karena ada yang pokok, yaitu utang. Kata dia, gila lo, kata tuan utang, sedekah kayak orang kaya aja. Utang lo tuh bayar sama gue, gak gitu kata yang kaya. Bener nggak? Allah begitu. Kita kan pengen sedekah sama Allah dengan sholat tahajud, dengan sholat ini. Kata Allah, gampang tahajud mah, utang lo tuh utang. Itu taubat, qadha sholat. Iya itu taubat namanya. Daripada angsuran itu, angsuran sholat puasa, iya taubat dulu. Dari urusan puasa gampang Senin Kamis mah, lo nih punya utang, bayar dulu. Akhirnya kita gugat Tuhan, gua udah puasa Senin Kamis, warung gua kagak maju-maju, mau maju kemana lagi, udah pinggir jalan gitu, tabrak mobil ya kan. Ini maka menghindari maksiat ini supaya ibadah kita diterima Allah. Sebab bila dihadapkan oleh ridha Allah, ibadah tak ada kecil, semuanya besar. Bila dihadapkan dengan murka Allah, enggak ada ibadah besar, semuanya enggak ada artinya.
Makanya di antara doa, Allahumma ja'al hasanatina hasanati man ahbabta. Ya Allah, jadikan amal baik kami seperti amal baik orang yang kau cinta. Gitu. Wala taj'al sayyiatina sayyiati man abghadta. Jangan jadikan kesalahan kami kesalahan orang yang kau murka. Begitu. Ada juga doa, Allahumma ja'al la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Tuhan, jangan jadikan kebaikan kami kebaikan orang yang kau murka. Enggak diterima juga. Waj'al sayyiatina sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan kami seperti kesalahan orang yang kau cinta. Kalau orang demen mau salah juga udah nggak apa-apa. Begitu. Demen. Maka ijtinabul ma'asi adalah pintu awal untuk bisa mentauladani Rasul sifat amanah. Kedua, imtisalul awamir. Tapi imtisalul awamir ada catatan, ala qadril istita'ah, menjunjung tinggi perintah Allah tuh semampunya. Sebab Nabi nasihatin, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan Anda umatku dengan satu perintah, kerjakan yang Anda mampu. Yang nggak mampu jangan. Sholat nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur miring. Kerjain itulah yang Anda mampu. Tidur miring nggak bisa, terlentang. Terlentang udah nggak ngedip, sholatin. Gampang agama. Jadi jangan dibikin susah. Apanya? Jangan dipaksa. Yang mampu saja. Di kelas mana kita mampunya, itulah beda. Ini dalam rangka mentauladani sifat amanah. Jadi kita mulai dari yang wajib, naikin yang sunnah, naikin yang mubah dengan niat yang soleh, yang baik, agar supaya naik jadi sunnah. Inilah pentingnya sifat amanah. Jadi biar kita diberikan kemampuan ibadah. Lihat para sahabat salafus soleh, ibadahnya luar biasa. Abu Hurairah istighfar saja dalam sehari kalau lagi males 12.000 kali. Itu lagi, kayaknya kita lagi semangatnya nggak dapet juga kayaknya. Tuh begitu saudara. Makanya di sini dibilang fayam bagi alal mu'minil muqini ala amanatihim an yattaqiyallaha bijtinabil ma'asi zahiran wa batinan wa imtisalil awamir ala qadril istita'ah. Maka berbicara perintah Allah, saudara, ada dua perintah nih. Pertama namanya perintah wajib. Ibarat dagang namanya modal. Dua perintah sunat. Ibarat dagang namanya untung. Jangan sekali-kali berharap untung bila tidak ada modal. Wis ibadah yang nyantai-nyantai saja, ndak usah pakai ngotot-ngotot kayak orang-orang berat. Yang penting mana pokok, mana untung, mana modal, mana wajib, mana sunnah. Ada tingkatannya. Ntar bertahap.
menuju tingkatan perintah nih. Jadi pertama, jalanin yang wajib-wajib dulu. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, bagaimana menurutmu kalau saya sholat pas bandrol 5 waktu, dari mulai balik sampai mati nggak saya tinggal, puasa Ramadan doang, apakah saya masuk surga?" Surga, karena memang ibadah wajib tuh begitu. Karena ini yang nanya orang miskin, jadi nggak nanya zakat, nggak nanya haji, kan nggak ada begitu. Tuh kayak begitu. Maka yang wajib-wajib ini tiket menuju surga. Yang wajib-wajib dulu dah, rapihin yang wajib. Baru kemudian yang sunnah. Dan perbuatan para rasul dairatun bainal wujub wal mandub. Para rasul itu kisarannya kalau nggak wajib, sunnah. Maka bagi kita yang bekerja yang mubah-mubah ini, larikan dengan niat yang baik. Yang mubah ini biar jadi ganjaran, biar ada nilai, dengan cara berangkat dengan niat yang baik. Ini adalah hal yang pokok buat kita hidup mulia. Jadi instrumen pertama menjauhi maksiat, instrumen kedua menjunjung tinggi perintah, tapi menjunjung tinggi perintah seukuran kemampuan. Ada orang miskin datang sama kiai, kata dia, "Kiai, hidup saya ini malang melintang nih, nggak jelas." Kata kiai, "Sedekah." "Sedekah apa? Saya nggak punya." "Ente punya mulut?" "Punya." "Ngomong yang baik-baik, itu juga sedekah." "Ente punya tangan?" "Punya." "Tuntun orang, itu juga sedekah." Sedekah tenaga, karena Anda punya tenaga. Anda doa yang baik-baik, itu namanya sedekah. Apa yang kita mampu, jalani. Ini yang disebut paling pokok di dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudara, mari kita berupaya untuk perbuatan kita, ruang lingkupnya kalau nggak wajib, sunnah. Yang mubah-mubah, niatin dengan niat yang baik supaya dapat ganjaran. Ini kita mau tidur, kita ngomong aja, "Ya Allah, saya sebelum tidur saya taubat dari perbuatan tadi pagi melek mata bila banyak salah. Saya taubat ya Rabb." Jadi sehingga kalau mati nggak melek lagi, itu tidur bersih dari dosa. "Ya Rabb, bila amal dari tadi pagi sampai malam ini ada amal baik, saya minta dengan amal itu bila diterima oleh Engkau, saya minta besok pagi diberi melek lagi, agar supaya saya menambah pundi-pundi amal saya yang masih kurang banyak." Kita kalau tidur kayak begitu nggak sih? Ini yang jujur nih. Hah? Waduh. Hah? Lihat WA dulu. Masya Allah. Biar kita tidur nih punya nilai gitu. Biar tidur tuh punya nilai. Jadi sebelum mata dipejamkan, bertaubat dulu. Dalam rangka apa? Dalam rangka biar diberikan sifat amanah, dikontrol, dijaga sama Allah. Sebab ibadah ini enggak gampang. Baca sholawat kan murah, enggak berat. Tapi kenapa mulut kita berat? Ada masalah kita dengan Tuhan. Baca Quran gampang. Kenapa kita kurang doyan nama Quran? Ada masalah kita sama Tuhan. Seakan-akan Tuhan bilang, kau kagak boleh melihat kitab suciku. Nggak usah, TV aja kau mau, TV aja. Kayak begitu. Cuman kita nggak berasa. Dipalingkan nama Tuhan. Nggak boleh. Biasa aja kita. Padahal baca sholawat ringan, tapi kurang mau.
Padahal baca solawat itu manfaatnya amat sangat besar. Tidak bisa untuk cari ridho Allah kecuali lewat pintunya Rasulullah. Kita pengen dikasih dunia oleh Allah, deketi yang dunia dicipta karena dia, dan itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngaji kalau dagang-dagang capek ngejar-ngejar dunia, maka dipelet dengan solawat biar Allah tuh pandang sayang sama kita. Nanti enak banyak zikir, jangan gak zikir, jangan pengen panen nanem kagak begitu, ngimpi bener nggak? Maka kita harus banyak baca zikir. Dah yang gampang aja solawat dah. Begitu. Rajab bentar lagi. Nah, kita banyakin istighfar. Istighfar udah kita bagi. Amalan daripada Habib Ali Batu Pahat. Mas Fir udah datang juga tuh sama Bang Jemul. Johor, bukan Asar, Johor. Gitu. Johor, Malaysia. Kan ada tuh udah dia bagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan udah dibagi begitu. Berapa kali? Udah ada di tulisannya itu, ada semuanya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan begitu. Wa tubu ilaihi min jami'il ma'asi zahiran wa batinan wa sirran wa jahran taubatan nasuha. Dan banyak ada istighfar Imam Suyuti, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'as samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa dhulmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilai. Dan banyak. Intinya Rajab bulan banyakin istighfar, dan bentar lagi waktunya. Biar apa? Biar kita ngalamin bulan suci nikmat. Banyak berzikir. Ini penting. Karena itu diantara doa yang paling bagus kita minta, demi supaya kita diberikan sifat amanah oleh Allah, adalah Allahumma haqqiqna bittaqwa wal istiqamah. Wujudkan kami dengan ketakwaan dan keistiqomahan dalam agama. Ibadah nggak usah banyak, asal istiqomah. Bahasa Betawinya junun, terus saja, biar kata dikit. Wa aidna fid dunya min mujibatin nadamah yaumal qiyamah ya ahlat taqwa wal maghfirah. Dalam Ratibul Haddad, Allah mahitna bit taqwa wal istiqamah. Wa aidna min mujibatin nadamah fil hali, jangan wal mali, wal ma'al gitu. Jangan wal mali, wal ma'al. Innaka sami'ud du'a. Hali di dunia, ma'al akhirat. Begitu. Innaka sami'ud du'a. Singkatnya, banyakkan baca sholawat supaya kita minta dianugerahi oleh Allah kedekatan, bisa mentauladani Nabi. Ini paling penting buat kita. Tidak ada cara bagi kita bersama supaya diberikan kemampuan bertakwa selain kita harus banyak-banyak beristighfar, bersolawat. Kalau disuruh pilih istighfar sama solawat, pilih salah satu, solawat aja. Kalau bisa dua-duanya bagus. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini adalah pokok buat kita bersama, supaya kita dikasih kenikmatan ibadah oleh Allah. Kenapa kita nggak dikasih kenikmatan ibadah? Kesalahan kita terlalu besar.
di mata Allah, maka perlu dikikis dan dihapus dengan kita bertaubat kepada Allah. Pelan-pelan keimanan kita pada sifat amanahnya para rasul, kita harus mencontoh rasul. Perbuatan kita moga-moga terjaga sehingga kita perbuatannya kalau enggak wajib sunnah, kalau enggak wajib sunnah, kalau enggak sunnah wajib, kalau enggak wajib sunnah. Putaran ini pelan-pelan, pakai baju, niatkan menutup aurat, dapat ganjaran apa aja, supaya kita punya nilai besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, pelan-pelan kita bisa mencontoh para rasul-rasul Allah, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita betul-betul hidup di dalam mengikuti Nabi, wafat dalam mengikuti Nabi, dan di akhirat berkumpul bersama orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.